اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan pengurus TKM Masjid Nurul Hidayah. Yang sama-sama kita muliakan, hormati para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semua. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mensyukuri kemerdekaan kita yang ke-80. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini terus diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu, dalam mencari nafkah, dalam ibadah dan seterusnya. Kalau kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terus ditambahkan nikmatnya buat kita semua. Hasral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu kepadanya. Yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu kekosongan waktu. Maka saat kita mendapatkan kenikmatan sehat wal afiat, kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat diberikan waktu kosong, waktu luang, maka kita manfaatkan untuk memperbanyak ilmu, untuk kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk di antara sifat-sifat para pewaris surga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya kecuali untuk kebaikan dan kebaikan. Nah, saat ini termasuk zaman fitnah terbesar adalah tergelincirnya kita membuang waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Oleh sebab itu, waktu yang singkat ini kita gunakan untuk mencari ilmu, meningkatkan ilmu dan meningkatkan pemahaman dan kita pengamalan kita, untuk
mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fitnah gadget, handphone, smartphone ya, itu banyak menghabiskan waktu di sana. Oleh sebab itu kita rehat sejenak untuk memperbanyak ilmu, ya memperbanyak amal ibadah kita, mumpung diberikan kesehatan, mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengejar akhirat dunia pun didapat. Jamaah di sini menginginkan dunia atau akhirat? Benar. Benar enggak? Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 152. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada orang yang menginginkan dunia, kebahagiaan, kesuksesan, dan juga ada di antara mereka yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan akhirat. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Ada di antara manusia yang berdoa kepada Allah agar menggapai kenikmatan dunia, akhiratnya tidak dapat. Ada juga ya di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan akhirat, dan tidak melupakan kebahagiaan kesuksesan dunia. Ada orang sibuk dengan ibadah, bagus gak? Ada orang yang sibuk juga dengan dakwah, aktivitasnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga kesibukannya dengan kesibukan akhirat, tapi dia melupakan dunia. Istrinya tidak diperhatikan, anak-anaknya, lingkungannya, dan sebagainya. Ini teguran juga dari sahabat untuk sahabat Nabi lainnya, ya, bahwa segala sesuatunya itu ada haknya, hak Allah, hak Nabi. Begitu juga dengan istri, anak. Bukankah kata baginda Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatiannya begitu dalam kepada keluarganya, istri, anak, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, 202, inilah yang terbaik yang sering mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, kesuksesan dunia, dan juga kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan akhirat. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah dunia dan akhirat kita seimbang? Seimbang atau enggak? Kalau kita mencari nafkah, standarnya berapa jam? 8 jam, benar ya? Mencari nafkah 8 jam, seharusnya urusan akhirat juga harus 8 jam. Begitu enggak kira-kira? Berarti kita belum seimbang ya. Nah, jangan bicara zaman Nabi, sahabat Nabi, baginda Nabi, itu terlalu jauh. Ada zaman sekarang nih ternyata ada yang istimewa. Waktu lalu kita kedatangan seorang dai internasional, kita kenal semua, Dr. Zakir Naik.
datang ke Jakarta waktu lalu, bahkan datang ke Jakarta Selatan, datang ke Pancoran. Bayangin coba, ke Pancoran 3 malam berturut-turut. Nah, spesial tuh buat anak Jaksel Pancoran. Nah, beliau ini biasa keliling dunia ya, berdakwah dan sebagainya. Jamaahnya dari ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, kemarin juga ditampilkan secara live ya. Dia memiliki ada 4 channel televisi dia, PIS TV, yang disebarkan dengan 4 bahasa ya. Mungkin ada bahasa Urdu, India, kemudian juga bahasa Inggris, Mandarin dan sebagainya. Wallahu alam ya. Dan itu pengakuannya yang menyaksikan setiap siarannya itu 200 juta orang. Banyak nggak? Banyak. Nah, makanya waktu lalu kita termasuk yang hadir atau nggak ke sini. Itu acaranya gratis ya, tidak dipungut biaya sedikit pun. Siapa aja boleh hadir. Mulainya ba'da maghrib waktu lalu ya. Saya duduk paling depan, benar-benar depannya Dr. Zakir Naik di depan. Nah, ini kayak pengajian kita mirip-mirip nih. Mulainya ba'da maghrib kira-kira 6:30, selesainya sampai jam 11 malam. Kalau kita kan jam 10 malam nih bapak-bapak, benar gak? Nah, itu sampai jam 11 malam, luar biasa. Berdiri, istirahat, minum, diri lagi. Quran, hadis, bahkan kitab yang lain ya, ajaran agama lain tuh dia kuasai luar biasa tanpa teks. Nah, ini ilmu suah, bahasa sekarang tuh daging semua ya. Kalau ada waktu kesempatan, ada ulama-ulama besar kita datang ke Indonesia, ada kesempatan dan waktu, silakan untuk hadir. Kalaupun enggak, minimal live streaming kita lihat di YouTube. Atau kalau enggak juga udah ininya aja dah, rekamannya aja. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Beliau juga diwawancara oleh Dr. Richard ya, sebelum dia datang ke Indonesia di Malaysia. Bagaimana aktivitasnya beliau nih ya, secara fisiknya luar biasa. Beliau tuh kunjungan waktu lalu setelah safari dakwah, saya lihat di media sosialnya itu dia lompat dari atas di Bali ya, ketinggian 135 meter. Masih ada yang kuat nggak di sini? 135 meter ke bawah tuh ya, bawahnya laut ya, dari tebing atas lompat ke bawah. Ini luar biasa. Ini kan harus fisik yang kuat. Ada saya lihat di media sosial lain yang kira-kira tingginya nggak jauh beda kayak gitu, anak muda, perempuan, kemudian nggak balik lagi, meninggal dunia. Ya, apalagi orang tua nih ya, apalagi beliau yang udah lumayan umurnya ya, tapi luar biasa fisiknya kuat, lahir batinnya biasa, puasa, olahraganya kuat, manajemen waktunya dahsyat ya, mendidik anaknya hebat. Nah, beliau ini diantara rahasianya mungkin jarang diungkap, kecuali di podcast itu beliau menyampaikan aktivitas dia, tidurnya itu lebih sedikit ketimbang ibadahnya. Ada nggak yang di sini kayak gitu? Mungkin ideal tidur tuh 6, 7, 8 jam ya, lama. Tapi beliau tuh menggunakan untuk istirahatnya, walaupun dokter, kira-kira 3-4 jam ya. Jadi tidurnya itu lebih singkat ketimbang ibadahnya. Ibadahnya lebih lama daripada tidurnya. Beda sedikit dengan kita ya. Itu dia ibadah wajib, sunnah, campuran tuh ya. Mungkin qobliyah, ba'diyah, sholat dan sebagainya, dikalkulasi kira-kira 5 sampai 5,5 jam setiap harinya. Jadi ibadahnya lebih lama daripada tidurnya ya. Beda tipis dengan kita. Kita bisa nggak ibadahnya lebih lama? Bisa. Namanya ibadah tidur ya. Lagi taklim aja tidur. Kita mau ngalahkan Ashabul Kahfi ini ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kebaikan yang beliau contohkan ya. Bahkan beliau mengajarkan kepada anaknya bagaimana sedekah maupun zakatnya dikeluarkan, baik mungkin setiap bulannya, setiap tahunnya, setiap pendapatannya ya, wallahu a'lam. Itu dia mengajarkan kepada anaknya berapa persen. Kita sedekah zakat berapa persen? Zakat minimal berapa? 2,5%. Dia minimal mengajarkan kepada anaknya 50%.
Bayangkan coba gimana dia nggak bahagia dunia akhirat ini 50%. Dan beliau itu lebih tinggi daripada anaknya. Beliau nggak menyampaikan berapa persennya. Ada zaman sekarang, bukan zaman dulu. Zaman sekarang, ya. Kita pernah merasakan lapar, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu lagi puasa. Kalau lagi nggak puasa, pernah lapar nggak? Saking laparnya itu kita menahan pakai batu. Ada yang pernah di sini? Menahan pakai batu. Zaman sahabat dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar kelaparan pakai batu, ditahan pakai batu. Ya, batunya satu. Ternyata saat ke tempat Nabi Muhammad SAW, Nabi jauh lebih lapar. 2 batu, bayangkan coba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bahwa kita optimalkan, ya. Ada wasiat Kiai Haji Tengku Zulkarnain Allahu yarham, ya, agar waktu kita ini bernilai ibadah dan pahala. Kenapa? Nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Lihat catatan Anda masing-masing. Iqra kitabak. Lihat catatan Anda masing-masing, kebaikan dan keburukan. Supaya bernilai ibadah dan dapat pahala, aktivitas kita 24 jam itu bisa bernilai ibadah. Keluar dari rumah, niatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, niat mencari nafkah. Aktivitas kita di luar, dari pagi, siang, sore, bahkan malam, macet dan sebagainya, niatkan mencari nafkah untuk keluarga. Kewajiban kita suami, kalau istri membantu keluarganya, maka bernilai ibadah. Duduk di masjid i'tikaf, duduk di masjid dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka meningkatkan ilmu amal, pemahaman kita tentang Quran dan Sunnah, bernilai ibadah. Bahkan istirahat bisa menjadi ibadah karena dia melakukan tidur istirahatnya karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Semua yang ada di bumi rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Makhluk melata, apalagi manusia, binatang Allah kasih rezeki, ya kan? Dan bukan kemarin sore, udah yang bertahun-tahun, yang ratusan tahun, rezekinya sampai sekarang nggak habis. Ya, pada saat kita naik pesawat, pada saat kita naik kapal laut, kereta dan sebagainya, transportasi lainnya, kita nggak tanya supirnya, nahkodanya, pilotnya dan sebagainya, jam terbangnya bagaimana, saya nggak kenal dia. Tapi kita yakin, saking yakinnya kita tidur, benar nggak? Insya Allah nyampe. Seperti lagi taklim begini nih, saking menikmatinya tidur. Nggak apa-apa, silakan lanjutin aja Pak, ya. Karena berkah nih Insya Allah. Nah, kemudian apalagi yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang mengatur ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah yakin, wa ufawwidu amri ilallah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala, saya tanya nih jamaah semua, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita apa enggak? Mencintai hambanya atau enggak? Mencintai, yakin enggak? Ya, jangankan kita, Fir'aun saja Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dia untuk tobat kepada Allah. Itu kan tandanya Allah sayang kepada dia. Allah kirimkan siapa kepada Fir'aun? Sebejatnya manusia yang menyembelih manusia, ngaku sebagai Tuhan, ya, sejahat-jahatnya manusia. Tapi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikirimkan istri yang salehah. Benar kan? Salah satu wanita salehah masuk ke dalam surga adalah Asia. Ya, istri yang salehah luar biasa Allah kirimkan menjadi pengingat buat suaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 2 nabi sekaligus, bukan dai, ya. Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah dengan lemah lembut, mengingatkan kepada Fir'aun agar takut kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Tidak cukup sampai di situ juga Allah Subhanahu wa taala ya masih memberikan waktu, kesempatan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang hatinya yang enggak mau. Itu Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada hambanya, diberikan kesempatan untuk taubat. Apalagi kita orang beriman. Dulu ada guru kita menyampaikan di sini, udah lama ya. Mudah-mudahan berkahnya. Jadi setan, iblis ya, dia dikutuk, dilaknat, dikeluarkan dari surga. Betul nggak? Dikutuk, dilaknat, kemudian dikeluarkan dari surga, kemudian diminta kepada Allah, dia mohon kepada Allah, doanya dikabulin nggak? Dikutuk, dilaknat, pasti masuk neraka, dikeluarkan dari surga. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah agar ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal munzarin. Maka doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu setan, iblis dikutuk, dilaknat, pasti masuk neraka. Doanya dikabulkan Allah. Apalagi kita hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pasti mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah banyak caranya, di antaranya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tuh sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Selalu mengabulkan apa yang kita minta, ya. Selalu mengabulkan apa yang kita minta. Ini apa aja yang kita mau minta, Allah senang dan Allah perintahkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Malah Allah melaknat orang yang enggak mau doa, orang yang sombong nanti dimasukkan ke dalam neraka. Allah senang. Kenapa kita doa? Karena kita susah. Kenapa kita datang ke taklim? Ini lagi masalah nih, benar kan? Bisa jadi kalau kita diberikan kenikmatan terus-terusan, kita belum tentu mau ke masjid. Benar gak? Bisa jadi karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita membuat kita istidraj, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau berdoa, enggak mau sholat malam. Ada enggak gara-gara kesulitan yang kita hadapi, kita jadi doa kepada Allah, kita jadi rajin ibadah kepada Allah, kita jadi sujud kepada Allah di malam hari, sepertiga malam minta kepada Allah. Pernah enggak kita ngerasain kayak gitu? Itu cara Allah. Kalau enggak kita males. Cara Allah Subhanahu wa taala agar kita minta kepadanya. Dua diantaranya adalah falyastajibuli. Cepat penuhi panggilan Allah. Tuh konsepnya. Cepat penuhi panggilan Allah saat sholat yang wajib. Itu jelas. Pertama kali yang ditanya adalah ibadah sholat. Yang kedua adalah saat puasa, perintah Allah kerjain maksimal. Kemudian juga melaksanakan ibadah haji. Kita udah ibadah haji belum? Ini evaluasi diri kita. Kita udah ada kemampuan, ada waktu dan sebagainya. Kenapa belum berangkat ibadah haji? Belum ada panggilan. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israel ya. Mumpung ada kesempatan waktu, mungkin doa kita ini belum dikabulin oleh Allah. Begitu juga zakat. Apalagi yang sunnah. Allah mencintai yang wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Sunnah, kerelaan, keikhlasan. Sholat malam tuh tanda orang ikhlas. Saat orang tidur, enggak wajib, dia sunnah. Ini hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alaikum biqiyam fa innahu da'bus salihin qablakum. Lakukan salat malam karena itu kebiasaan orang soleh terdahulu. Kemudian walyastajibu li wal yu'minu bi, beriman kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kelihatannya gampang dan mudah. Coba sebelum 1 tahun, sebelum 1 bulan, sehari dulu kita taat sama Allah. Kenapa hidup kita susah, gelisah, masalah? Kenapa kita lahirnya sekarang? Kenapa kita masalahnya sekarang kita hidup nih? Zaman fitnah misalnya, bangun ujiannya sangat berat, nggak ada yang ketuker. Takdir Allah itu adalah yang terbaik. Terbaik buat diri kita. Kenapa kita susah dan gelisah? Karena banyak
Dosa. Bima kasabat aidikum, karena dosa kita sendiri yang membuat kita susah. Kemudian maka yang kedua adalah apa? Supaya mudah rezekinya, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Nabi Adam alaihissalam, apa yang diminta dikabulin enggak dulu? Apa aja dikabulin. Kemudian apa yang dilarang jangan dikerjain. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan di dunia, ini kan bukan di surga nih. Bagaimana supaya kita bersih menghadap Allah? Doa kita dikabulkan oleh Allah adalah membersihkan hati. Membersihkan hati kepada Allah, taubat. Bahkan ada ulama menganjurkan salat taubat. Bersih nggak? Kan kita udah taubat. Taubat, salat taubat karena Allah, salat 2 rakaat, Allah ampuni. Kemudian sujud yang terakhir baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ada ulama menyampaikan khilaf salah itu bukan aib karena kita manusia. Karena kita manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Yang salah adalah udah melakukan kesalahan, tidak mengakui kesalahan dan tidak mau tobat. Benar nggak? Itulah yang membedakan antara iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam sama di manusia, ada khilaf, ada salahnya, kemudian dia kembali kepada Allah, tobatnya diterima. Fatalaqa Adam min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Beda dengan iblis, udah tahu salah nggak mau tobat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong, merasa lebih istimewa, lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Nauzubillah min dzalik. Agar kita berkah, maka setiap hari kita taubat. Kata Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nas tubu ilallah, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah. Sungguhnya aku taubat kepada Allah sehari itu 100 kali. 70 kali istighfar sampai 100 kali. Padahal Nabi udah dijamin masuk surga. Harusnya kita kan lebih banyak, nggak ada jaminan. Yang kedua, banyak-banyak syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang ulama yang datang ke rumah ulama lainnya, kemudian disajikan makanan. Ini makanan siapa yang sajikan, siapa yang masak? Istrinya. Tolong sampaikan kepada istri Anda ya ucapan terima kasih, dan juga mudah-mudahan tangan yang memasak masakan ini akan dilindungi dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak didoain? Enak nggak? Nah, ini ustadznya sebagai sohibul bait yang punya istri aja merasa terharu, merasa sesuatu yang padahal setiap hari dimasakin nama istrinya, dijamu setiap hari, tapi nggak pandai bersyukur kepada istrinya. Istri harus pandai bersyukur kepada suaminya, suami juga pandai bersyukur kepada anak, pada istri, orang tua dan sebagainya. Maka nikmat kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang nggak syukur kepada manusia, maka pada hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya dua, dibawa pulang malam ini, taubat tiap hari. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Madza taksibu ghadan. Yang kedua adalah kita banyak-banyak bersyukur, sujud kepada alhamdulillah. Padahal kalau kita mengungkapkan, ada ulama bilang kita mengucapkan setiap detik nih alhamdulillah, alhamdulillah, itu tidak bisa membalas kebaikan Allah kepada kita. Kebaikan Allah kepada kita terlalu banyak, kenikmatan Allah tuh nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, kemudian balik lagi kepada takdir. Allah itu cinta kepada kita, pasti diberikan sesuatu kepada kita. Indah nggak? Nggak mungkin jelek, orang dia sayang. Allah itu melebihi cintanya orang tua kepada anaknya. Bayangin coba. Kalau kita tobat, disitulah puncaknya cintanya Allah kepada hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Disitulah puncaknya Allah sayang kepada hambanya yang bertobat kepada Allah. Allah senang banget kepada hambanya yang tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takdir ini semua itulah yang terbaik di sisi Allah, bukan maunya kita. Itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbaik buat kita. Ini terbaik buat kita.
kelihatannya buruk. Bahasanya ulama itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, kita yang tidak pandai saat datang ujian, musibah, kayak tidak enakan dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita adalah menjawabnya bagaimana? Adalah kita tidak pandai mengambil hikmah dalam setiap permasalahan kita. Pasti ada hikmahnya nih. Kenapa kita tidak menikah dengan si fulana? Kenapa kita tidak mendapatkan ini? Kenapa tidak mendapatkan? Sabar dulu, tunggu dulu. Allah menguji di antara kita. Dengan kesulitan Allah uji, dengan kemudahan Allah uji, dengan kekayaan Allah uji, dan sebagainya. Baik, ini contoh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah tambahin, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Syukur, terima lagi, terima kasih kepada Allah, kepada sama manusia. Kemudian yang ketiga, siapapun Allah berikan. Kafir nggak mesti mukmin. Orang kafir kaya nggak? Elon Musk kekayaannya terakhir 5.800 triliun, banyak nggak? Dia kan kagak beriman, Allah kasih dia. Benar nggak? Itu rahmannya Allah. Siapapun Allah kasih, kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja tuntas, Allah berikan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, apa yang diusahakan digapai, dalam surah An-Najm ayat 39. Nah, khusus bagi orang beriman bertakwa, surat At-Talaq ya ayat 2, 3, 4, 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dzim lahu ajra. Siapa yang tunduk patuh taat pada Allah, jauhi maksiat dan dosa, istiqamah, maka Allah berikan jalan keluar. Jalan keluarnya gampang, rezeki yang tidak diduga-duga. Bangun rumah bisa nggak? Itu kan nggak diduga. Hitung-hitung gaji nggak mungkin. Bisa haji nggak? Bisa umroh nggak? Itu nggak ada yang kebayang. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah rezeki yang tidak disangka itu. Berarti amalannya kebanyakan orang nggak ngerjain, dicontohkan oleh para nabi dan rasul, para sahabat, itu yang kita kerjain, maka akan diberikan kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tutup aibnya, Allah ganti dengan pahala, lalu dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ada orang contoh dunia. Contoh dunia yang baik ada. Gara-gara harta tidak membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin taat, semakin berbagi, zakat, infak, sedekah. Boleh nggak kita kaya? Boleh, tapi nggak nyampe kaya doang. Bukan hartawan doang, tapi dermawan. Contohnya adalah yang gagal miskin adalah Abdurrahman bin Auf. Anak sekarang, zaman sekarang, orang sekarang kekayaannya yang tadi 5.800 triliun nggak ada apa-apanya dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Kalau dikalkulasikan zaman sekarang kekayaannya 72.000 triliun sendirian, mulai dari nol kayak Pertamina ya, mulai dari nol, dari Mekah ke Madinah, dicari pasar ya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau menggapai dunia dengan ilmu ya. Contoh aja nih ya, misalnya Gojek ini, yang punya Gojek kan dia nggak punya kendaraan, dia nggak jual kendaraannya dia, tapi dia menghasilkan dengan ilmunya, dengan konsepnya, mendapatkan triliunan, ya kan? Nggak bawa motor, nggak bawa mobil, tuh mobil motor orang. Kemudian juga yang punya bioskop, yang punya Netflix, dia kan nggak punya film, YouTube, dia nggak punya YouTube-nya, tapi hasil dari video-video orang menghasilkan dia triliunan. Itu kan pakai ilmu namanya, pakai ilmu, maka menggapai dunia dengan ilmu, dan menggapai akhirat kata Imam Syafi'i juga dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji ada waktunya, puasa ada waktunya, dan seterusnya. Salat juga nggak asal-asalan, ada tuntunannya. Kemudian man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia akhirat juga dengan ilmu ya. Abdurrahman bin Auf ada konsepnya yang luar biasa. Begitu juga Utsman bin Affan, sampai sekarang 15 abad yang lalu sudah wafat, rekeningnya masih ada, duitnya masih ada, orangnya tiada. Kalau kita rekeningnya ada, orangnya ada, duitnya diblokir ya. Nggak bakal diblokir kalau duit kita nggak banyak ya, aman. Jadi
Ibaratnya nggak ada manfaatnya, malah kurang, nih luar biasa. Boleh nggak iri kepada orang yang dermawan? Boleh, kata Nabi. Rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan harta lalu dia berbagi di jalan Allah. Itulah yang sesungguhnya. Kita punya duit 10 juta, kita infak 2 juta, sisanya berapa? Bukan 8 juta, sisanya yang abadi, penyelamat dia di alam kubur, di akhirat, mempermudah masuk surga, yang 2 jutanya. Investasi pendidikan, investasi dunia, silahkan, boleh buat anak dan sebagainya. Jangan lupa juga investasi kita di akhirat. Kita siapin ini semua sekuat kemampuan kita. Nah, kemudian ada lagi contoh itu yang terbaik. Sahabat-sahabat Nabi istimewa, tidak membuat dia jauh dari Allah. Ada juga di dalam Quran yang gara-gara harta merubah dia, tergelincir dia. Dulunya taat, kemudian susah. Saat dikasih kenikmatan, kekayaan yang sangat banyak, berubah dia. Siapa dia? Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Diabadikan dalam Quran bahwa kekayaan yang dia dapat kuncinya sangat besar, berarti hartanya juga banyak, dibawa oleh beberapa orang. Itu luar biasa menggambarkan kekayaannya, bahwa ini kekayaan yang saya dapatkan karena kejeniusannya dia, kecerdasannya dia, bukan dari Allah. Apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Dia beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Firaun. Faqala ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan paling tinggi. Wa idh qaraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa gharaqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Lagi-lagi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'Ad, kaum Tsamud. Sebelum kita udah ada yang lebih kuat, lebih gagah, lebih kaya, lebih jahat, udah banyak. Jangan diikuti lagi. Ya. Udah dapat kedudukan misalnya sebagai wakil menteri, ya. Udah mendapatkan kedudukan jadi komisaris misalnya, kalau kata media sosial itu sebulan udah 200 jutaan, banyak nggak? Nah, di kufur nikmat, mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan peraturan kita. Apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam penjara. Nauzubillah min, berarti dia tergelincir. Nauzubillah min dzalik, kufur nikmat. Jangan gara-gara harta menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, dunia ini zuyyinan nas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dunia ini Allah Subhanahu wa taala, ini setan menyebabkan dunia ini menjadi sesuatu yang sangat indah, wanita, anak, perhiasan, hewan ternak dan sebagainya. Itulah kenikmatan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Padahal kenikmatan sesungguhnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadhil hayatud dunya lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Ya, bahwa sungguhnya kenikmatan dunia ini adalah dunia tempatnya sendau gurau, tempatnya main, membuat orang lalai. Pada hakikatnya sebenar-benarnya tempat terbaik adalah akhirat. Wal akhiratu khairu abqa walal akhirah khairul laka minal ula. Terbaik, lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man talabal akhirah sa'at lahud dunya. Barang siapa hidupnya targetnya adalah akhirat, maka dunia akan menghampiri dia. Wa man talabad dunya lam yudrik lahul akhirah. Barang siapa yang mencari dunia, maka akhirat akan menjauhi dia. Ya, maka targetnya adalah akhirat, maka dunia akan mengikuti dia, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tambahan nafkah, hadiah dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnallah, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila.
jikalau kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, maka diberikan oleh Nabi Muhammad SAW hadiah, nafkah, akan tetapi mereka akan diceraikan dengan cara baik oleh Rasulullah SAW. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima. Jikalau mereka menginginkan Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah berikan segala apa yang dilakukan kebaikan itu dengan ganjaran yang sangat besar. Para istri-istri Nabi memilih kehidupan akhirat, memilih Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah memberikan kita rezeki yang banyak, barokah, dijauhkan dari yang haram, semua hutangnya lunas. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika